Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriam dari kelas biologi B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikrobiologi industri. Nah, kita masuk yang pertama, mikrobiologi industri, yaitu adalah cabang bioteknologi yang menerapkan ilmu mikroba untuk menciptakan produk industri dalam jumlah yang maksimal. Nah, selanjutnya itu mikroorganisme memainkan peran berat dalam industri dengan berbagai cara untuk digunakan secara medis. Mikroba dapat digunakan untuk membuat antibiotik dan juga mikroba dapat digunakan untuk industri makanan. Mikroba sangat berguna dalam menciptakan beberapa produk yang diproduksi secara massal yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu mikroba yang digunakan dalam dunia industri yaitu jamur, bakteri, dan protista. Contohnya pada jamur, Rhizopus oryzae digunakan dalam pembuatan tempe. Pada bakteri, Lactobacillus bulgaricus yang digunakan dalam pembuatan yogurt, dan sedangkan pada protista, Chlorella sp digunakan dalam pembuatan tape. Nah, selanjutnya yaitu kriteria mikroba umum untuk industri, yaitu yang pertama sehat dan dalam keadaan aktif, yang kedua jumlah inokulum cukup, yang ketiga murni atau tidak ada kontaminasi, yang keempat morfologi yang relevan, yang kelima dalam kemampuan yang stabil untuk menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu kriteria mikroba khususnya untuk industri. Yang pertama bakteri yang pertumbuhannya itu cepat atau sel massal ganda dalam 2 jam atau 2 jam 20 menit. Yang kedua, durasi pertumbuhan pendek. Yang ketiga, mampu tumbuh di berbagai media. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai sumber nitrogen dan tidak menghasilkan racun. Selanjutnya itu fungi atau yeast. Yang pertama, pertumbuhannya cepat atau sel massa ganda dalam 2 jam 20 menit. Yang kedua, durasi pertumbuhannya pendek. Yang ketiga, mampu tumbuh di berbagai media. Yang keempat itu dapat menggunakan berbagai sumber nitrogen. Yang kelima, tidak menghasilkan racun. Yang keenam, mampu bertahan dalam berbagai suhu. Selanjutnya yaitu fungi. Nah, fungi atau mol yang pertama itu pertumbuhannya cepat atau sel massa ganda dalam 2 jam 20 menit, dan durasi pertumbuhannya pendek, mampu tumbuh di berbagai media, dapat menggunakan berbagai sumber nitrogen, dan tidak menghasilkan racun, dan mampu bertahan dalam suhu 3-7 pH dan 25-42 derajat Celcius. Selanjutnya itu jenis bakteri. Yang pertama itu Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, bakteri asam laknat, dan Acetobacter xylinum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis fungi. Nah, jenis fungi ini yaitu terdiri dari Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus, Neurospora cytophila, Aspergillus wentil, Rhizopus stoloniferus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu jenis protista. Nah, jenis protista ini asam laginat, Chlorophyta, Chlorella, Rhodophyta, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teknik isolasi mikroba. Nah, teknik isolasi mikroba yang pertama itu teknik pemeliharaan budaya. Nah, yang pertama itu penyimpanan suhu rendah. Penyimpanan suhu rendah ini terdiri dari dalam media agar penyimpanan spora dalam air.
dan penyimpanan dalam nitrogen cair. Yang kedua itu penyimpanan pengeningan, yaitu budaya di tanah dan pengeringan beku. Selanjutnya itu screening mikroba potensial. Nah, mikroba berperan penting dalam proses biodegradasi atau berbagai jenis limbah di lingkungan. Hal-hal yang diperhatikan dalam mikroba potensial adalah morfologi dan fisiologis. Screening mikroorganisme dilakukan untuk mendeteksi potensial mikroba. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yaitu nutrisi, pH, suhu, oksigen, dan lingkungan. Teknik mikroba, media kultur mikroba, inokulasi mikroba, isolasi bakteri, dan isolasi bakteri. Contohnya mikroba potensial itu bakteri pengurai proteolitik, bakteri pengurai karbohidrat, dan bakteri pengurai deterjen, dan bakteri pengurai minyak. Selanjutnya yaitu uji konsistensi mikroba dapat dilakukan dengan pewarnaan gram, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri dengan mudah. Nah, pewarnaan gram dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gram positif dan gram negatif. Nah, lain spesifik uji konsistensi. Nah, selanjutnya yaitu batch fermentasi, merupakan fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam big reaktor, dan pengembalian produk dilakukan pada akhir fermentasi. Nah, pada sistem batch, bahan media dan inokulum dalam waktu yang hampir bersamaan dimasukkan ke dalam bioreaktor, dan pada saat proses berlangsung akan terjadi perubahan kondisi di dalam bioreaktor seperti itu. Yang selanjutnya itu fed batch fermentasi. Nah, merupakan teknik operasional dalam proses bioteknologi dalam satu atau lebih nutrisi diumpankan ke bioreaktor selama budidaya, dan di mana produk tetap berada di bioreaktor hingga akhir proses. Selanjutnya itu continuous fermentasi. Nah, dalam kultivasi mikroba yang menggunakan teknik kultur sinambung, mikroba ditumbuhkan secara terus-menerus pada proses paling optimum untuk pertumbuhan, yaitu fase eksponensial, di mana sel membelah diri dengan laju yang konstan, masa menjadi 2 kali lipat mengikuti kurva logaritma. Nah, selanjutnya yaitu kinetika pertumbuhan mikroba, merupakan suatu rangkaian reaksi kimia yang mengendalikan sintesis, penyusunnya biomasa yang diperoleh pada akhir biakan secara menyewa yang mengikuti prinsip keketalan massa. Nah, selanjutnya kita masuk pada inokulum. Nah, inokulum adalah bahan padat atau cair yang mengandung mikrobia atau spora atau enzim yang ditambahkan ke dalam substrat media fermentasi. Selanjutnya yaitu pada tahap awal pengembangan inokulum diutamakan jumlah sel tinggi dan aktif, bukan pembentukan produk. Komposisi media yang digunakan berbeda dengan media untuk fermentasi. Tujuan penyiapan media untuk inokulum yang pertama itu menyiapkan nutrisi bagi pertumbuhan sel. Yang kedua itu memberikan fase lag minimal. Skala lab kocok atau labu kocok yang pertama itu biasanya digunakan pada aktivitas sel skala kecil. Yang kedua itu OTR atau oksigen transfer atau lebih tinggi dibandingkan pada kultur diam.
Nah, yang selanjutnya itu keterbatasan transfer oksigen masih tidak dapat dihindari apabila menginginkan sel tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya itu faktor biotik untuk optimasi produksi dari mikroorganisme. Nah, pertumbuhan bakteri dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung. Nah, faktor lingkungan dapat digolongkan menjadi faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, faktor abiotik itu yang pertama itu faktor biotik yang pertama itu di alam jarang ditemukan mikroba yang hidup dengan biakan murni, tetapi selalu berada dalam asosiasi dengan jasad-jasad lain. Yang kedua itu interaksi positif menyebabkan peningkatan pertumbuhan. Yang ketiga itu interaksi negatif menyebabkan turunnya kecepatan pertumbuhan dengan meningkatkan kepadatan populasi. Selanjutnya yaitu inokulum mikroba, yaitu pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi untuk melakukan penanaman bakteri atau inokulasi. Terlebih dahulu diusahakan agar semua alat yang ada dalam hubungannya dengan medium agar tetap steril. Hal ini agar menghindari terjadinya kontaminasi. Selanjutnya itu fermentasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menjalankan suatu proses fermentasi. Fermentor dilengkapi dengan peralatan mekanik dan elektrik. Nah, bahkan beberapa di antaranya dilengkapi dengan sistem kontrol yang berguna untuk mengontrol faktor-faktor variabel yang berpengaruh terhadap tujuan akhir fermentasi dalam hubungannya dengan pertumbuhan mikroba. Nah, variabel yang dimaksud adalah pH, suhu, oksigen terlarut, dan kekeruhan media. Selanjutnya yaitu bioreaktor, yaitu dikenal juga dengan nama fermentor, adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan dikehendaki. Biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Selanjutnya itu sinar ultraviolet atau UV diketahui merupakan salah satu sinar dengan daya radiasi yang dapat bersifat total. Nah, bagi mikroorganisme, salah satu sifat sinar UV adalah daya rotasi yang sangat rendah. Nah, sinar UV hanya dapat efektif untuk mengendalikan mikroorganisme pada permukaan yang terpapar langsung oleh sinar UV atau mikroba yang berada di dekat permukaan medium yang transparan. Seperti itu. Nah, absorpsi maksimal sinar UV di dalam sel terjadi pada asam nukleat. Nah, maka diperkirakan mekanisme utama perusakan sel oleh sinar UV pada ribosom sehingga mengakibatkan terjadinya mutasi atau kematian sel. Nah, selanjutnya itu penapisan atau screening adalah salah satu cara yang digunakan untuk membuat atau mendeteksi keberadaan organisme. Hasil mutasi screening ini juga disebut dengan mutasi genesis. Nah, screening dapat menghasilkan banyak organisme mutan dari satu gen yang sama. Baiklah, itulah yang dapat saya bisa jelaskan tentang materi mikroorganisme. Maksud saya tentang materi tentang mikrobiologi industri. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.